Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro, dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah-remah hikmah. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Idris yang menipu malaikat sehingga dia tinggal di surga sampai saat ini. Selamat menikmati. Suatu ketika Nabi Idris telah dikunjungi oleh malaikat Israel, malaikat maut. Maka Nabi Idris pun bertanya pada beliau, "Wahai malaikat Israel, apakah engkau datang ke sini untuk mencabut nyawaku atau hanya untuk mengunjungi aku?" Malaikat Israel pun menjelaskan bahwa kunjungannya kepada beliau hanya untuk bersilaturahmi pada beliau setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kunjungan persahabatan, maka Nabi Idris pun mengajukan kepada beliau sesuatu pertanyaan yang sudah sejak lama ingin ia ajukan kepada malaikat Israel. "Wahai malaikat Israel, kebetulan sampai datang mengunjungi aku. Sebenarnya saya punya sebuah keperluan yang ingin aku sampaikan kepadamu," kata Nabi Idris. "Kepentingan apa, wahai Nabi Idris? Katakanlah, jangan ragu. Jika memang aku bisa membantu, insya Allah akan aku penuhi," jawab malaikat Israel. "Ngeten loh malaikat Israel, saya ini pingin sekali supaya engkau mencabut nyawaku, dan setelah aku mati, kemudian engkau kembalikan lagi nyawaku agar aku dapat hidup kembali. Keinginan ini ingin saya lakukan supaya saya semakin takut kepada Allah, makin tekun beribadah kepada Allah karena telah merasakan sakaratul maut." Waduh Nabi Idris, berat sekali permintaan kamu ini. Khusus untuk urusan yang satu ini saya tidak bisa, wahai Nabi Idris. Sebab sesungguhnya aku tidak mencabut nyawa seseorang melainkan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini saja, berdoalah engkau kepada Allah. Jika memang Allah mengizinkan, aku akan melaksanakannya. Setelah Nabi Idris berdoa kepada Allah, Allah pun memberi wahyu kepada malaikat Israel agar mencabut nyawa Nabi Idris. Seketika itu juga malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Begitu Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel menangis. Beliau langsung memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Allah pun mengabulkan permohonan malaikat Israel dan memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mengembalikan nyawa Nabi Idris sehingga hidup kembali. Setelah kembali hidup, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, "Hai saudaraku Nabi Idris, telah lama aku bertugas sebagai pencabut nyawa, tapi aku tak pernah tahu bagaimana rasanya. Maukah engkau mengatakan rasanya? Bagaimana rasanya sakaratul maut itu?" "Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu 1000 kali lebih sakit daripada dikuliti hidup-hidup," jawab Nabi Idris. Malaikat maut pun berkata, "Padahal saat aku mencabut nyawamu tadi, aku melakukan dengan cara yang paling halus dan paling berhati-hati yang pernah aku lakukan." Kemudian Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, saya masih punya satu keinginan lagi, yaitu saya ingin melihat neraka jahanam. Dengan melihat kejamnya siksa neraka, saya berharap dapat beribadah lagi dengan lebih bersungguh-sungguh karena takut akan masuk neraka. Dapatkah kamu wujudkan impianku ini, wahai temanku?" Malaikat Israel. Mendengar permintaan Nabi Idris ini, malaikat maut berkata, "Bagaimana mungkin saya bisa membawamu ke neraka jahanam? Berdoalah kepada Allah, semoga Allah mengabulkan keinginan kamu." Setelah Nabi Idris berdoa, Allah pun memberikan wahyu kepada malaikat maut agar ia pergi bersama Nabi Idris ke neraka jahanam.
Malaikat maut pun pergi ke neraka jahanam bersama Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris melihat segala macam peralatan yang diciptakan oleh Allah untuk menyiksa hamba-hambanya yang durhaka. Setelah kembali dari neraka, Nabi Idris kembali berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, saya punya satu keinginan lagi, yaitu saya ingin melihat surga. Saya berharap dengan melihat banyaknya nikmat yang di dalamnya, saya terpacu untuk meningkatkan amal ibadah saya." Malaikat maut pun berkata, "Bagaimana mungkin saya bersamamu ke dalam surga tanpa izin Allah?" Setelah mendapatkan izin dari Allah, malaikat maut pun mengajak Nabi Idris berangkat melihat surga. Saat mereka berdua berhenti dekat pintu surga, Nabi Idris melihat di dalamnya nampak bermacam-macam nikmat. Istana besar lagi indah, beberapa anugerah berharga, tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang beraneka warna serta rasanya berbeda. Nabi Idris pun berkata, "Wahai saudaraku, saya telah merasakan sakratul maut. Saya telah melihat neraka jahanam yang di dalamnya terdapat bermacam-macam siksaan dan azab. Mohonlah engkau kepada Allah agar Allah mengizinkan saya masuk ke dalam surga dan meminum airnya, agar rasa sakit sakratul maut di tenggorokan saya hilang dan juga terhindar dari siksaan neraka jahanam." Malaikat Israel pun segera minta izin kepada Allah untuk mengajak masuk Nabi Idris ke dalam surga, dan Allah pun mengizinkannya. Setelah mendapatkan izin, masuklah mereka berdua ke dalam surga yang kenikmatannya tak dapat dibandingkan dengan apapun. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terlihat oleh khayalan maupun angan-angan. Begitu mempesonanya kenikmatan surga hingga Nabi Idris enggan untuk keluar dari sana. Namun karena ia hanya berjanji untuk melihat dan minum air surga, maka ia harus memenuhi janjinya untuk keluar dari surga setelah melihat keadaan di dalamnya. Nabi Idris pun menyusun rencana untuk mencari alasan agar bisa kembali masuk ke surga setelah keluar nanti. Sebelum keluar, Nabi Idris pun sengaja meletakkan sandalnya di bawah pohon di dalam surga. Setelah Nabi Idris berada di luar surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, maaf, sandal saya tertinggal di dalam surga, di bawah pohon. Kembalikanlah saya ke dalam surga untuk mengambilnya." Tanpa curiga, malaikat maut mengembalikan Nabi Idris di dalam surga sendirian untuk mengambil sandalnya yang tertinggal. Sedangkan malaikat maut menunggu di luar pintu surga. Setelah sekian lama ditunggu tak juga keluar, maka berteriaklah malaikat Israel memanggil Nabi Idris. "Hai Idris, cepatlah keluar kau dari surga." Tapi Nabi Idris tak juga keluar. Beliau malah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, Allah telah berfirman, tiap orang pasti merasakan sakratul maut, dan saya sudah merasakan sakratul maut. Allah juga berfirman, tidak satu pun di antara kamu pasti akan melihat neraka, dan aku telah melihat neraka. Dan Allah pun berfirman, tidaklah mereka yang berada di dalam surga akan dikeluarkan lagi dari surga." Akhirnya Allah pun memberikan wahyu kepada malaikat Israel, "Biarkan Nabi Idris tetap di dalam surga. Sesungguhnya aku telah memutuskan sejak zaman azali dahulu bahwa sesungguhnya Nabi Idris tergolong para penghuni surga." Demikianlah kisah Nabi Idris ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.